mereka bahagia itu adalah menikah, menurut mereka bahagia itu adalah menemukan pasangan, atau bahagia itu adalah mereka bisa selalu menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Ada juga bahagia itu kalau dia bisa jadi orang kaya. Jadi kan ini kan nggak ada satu standar yang pakem yang kita bisa bilang bahagia itu apa sih? Bahagianya kamu dengan aku kan beda ya gitu. Jadi Beda. kebahagiaan tuh kadang-kadang kalau kita mikirin goalsnya adalah bahagia tuh kayak fana banget gitu. Kayak fana banget. Kenapa harus bisa bilang kayak, oh A, B, C, D itu aku akan bahagia. Boleh nggak kalau nggak ada embel-embel A, B, C, D, kamu juga bahagia gitu. Kayak misalkan hari ini aku walaupun capek gitu, tapi aku rambutku bagus, aku bahagia gitu. Untuk hari ini gitu. Atau enggak misalkan kayak, oh bulu mataku panjang, atau oh aku makan enak hari ini, aku happy deh untuk hari ini, aku seneng. Oke. Karena belum tentu besok kamu makan yang sama, kamu bahagia juga. Yes. Mungkin kamu besok makan yang sama, tapi ada yang bikin kamu bete, kamu jadi kayak ngerasain makanan itu nggak seenak kemarin. Apakah Berarti versi bahagianya tidak ada takaran tertentu ya yang menyatakan kalau hal ini bisa membuat kita bahagia gitu ya. just Nggak ada bisa patokannya gitu. ada, jangan atau mencari kebahagiaan tuh jangan harus menjadi patokan gitu loh. Mm-mm. Saya akan bahagia kalau saya dinikahin gitu loh. Ya kamu Mm-mm. pasti kamu bahagia lah, kamu cinta sama orangnya pasti bahagia kan. Tapi bukan jadikan itu goal utama kamu untuk mendapatkan kebahagiaan, Oke. karena itu bisa pergi gitu loh. Tapi cherish, kamu mensyukuri setiap detik yang Mm-mm. sekarang kamu dapat, hari ini, detik ini. Cobalah kamu berbahagia detik ini dan hari ini gitu loh. Karena belum tahu besok seperti apa. Kamu hidup juga belum tahu iya apa enggak besok. Jadi aku selalu pikir, you know what? Aku bukan mau bahagia 10-20 tahun lagi. Itu goalnya pasti pengennya begitu. Tapi aku mau hari ini aku bahagia dulu deh. Kadang-kadang hari Oke. ini mau bahagia aja susah banget. Tukang parkir nyerempet mobil kita, kita bisa merusak kebahagiaan kita. Aduh, Iya, udah moodnya udah hancur ya. yang aku tabung-tabung 5 tahun dibayar. Oke. Padahal dia bilang aku bahagia banget punya mobil ini. Pas kebayar Mm-mm. sedih gitu. Oke, menarik banget nih Kak Luna. Nah, sekarang kan Kak Luna karir di dunia hiburan oke, terus bisnisnya juga berjalan dengan baik gitu ya, udah ada bisnisnya. Dan menurut Kak Luna sendiri nih, apa sih yang belum tercapai atau belum dicapai oleh seorang Luna Maya? Nggak tahu. Jujur aku nggak. Aku jujur nggak tahu. Tapi Oke. ditanya banyak yang belum dicapai banyak. Aku belum keliling dunia. Aku belum pinter-pinter banget. Aku juga belum kaya-kaya banget. Aku juga belum baik-baik banget. Tadi ada yang komen tuh kayaknya sebaik-baiknya Luna pasti ada jeleknya juga, pasti ada sebagai manusia. Itu aku setuju banget. Aku setuju banget. Orang tuh kadang-kadang melihat kita yang ada di depan kaca, yang di depan kalian ini pasti, oh Luna tuh baik banget ya, Luna tuh ini, Luna itu. Semua pasti yang baik. Tapi to be honest, buruknya saya juga banyak. Oke, Gitu. Kadang-kadang kan semua orang ingin menampilkan berlomba-lomba kebaikan kita supaya kebaikannya. supaya orang mendapatkan pengakuan, oh she's so nice, she's this and that gitu. Tapi in the end of the day, aku, kamu juga pasti ada kejelekannya, pasti ada keburukannya, pasti ada uh, flaws-nya lah Plus gitu. minusnya ya. Gitu. Tapi buat aku caranya adalah gini, kita harus accept dulu keburukan kita. Oh iya, namanya manusia pasti ada dua sisi ya gitu. Kalau kenapa aku selalu harus ingin menampilkan terbaik adalah karena orang-orang look up to me gitu loh. Aku harus kasih itu yang baik dong gitu. Bukan karena Oke. munafik atau apa, enggak. Mm-mm. Tapi semoga kebaikan yang orang lihat dari aku itu menjadi selalu reminder buat aku gitu loh. Reminder untuk kita tuh grounded, untuk kita tuh jadi kayak inget gitu. Jangan sampai merusak apa orang pikir tentang kita, hanya keegoisan kita. Tapi kalau ditanya, ya kadang-kadang kita hilaf, kadang-kadang kita ini dan itu. Ya manusia juga sih. Tapi selalu ingat langsung, itu nggak bagus, jelek. Jadi kita selalu berusaha memperbaiki.
Ya namanya apa ya? Kan kita kan bukan malaikat, Heeh. kita bukan. Namanya juga manusia ya, Kak. Emang kadang-kadang kita dilahirkan ke dunia ini udah satu paket yang lengkap gitu. Kayak dua Mm-mm. mata aja. Cuma sekarang yang perlu kita lakukan adalah tadi itu, untuk kita bahagia hari ini, caranya apa sih? Kayaknya kalau aku baik, kayaknya energi dan kembali ke aku juga dapatnya yang baik-baik. Dan itu bikin aku senang. Ya, I think that's Oke. happiness to me ya, gitu. Oke. Dan kebahagiaan pun harus diciptakan dari diri sendiri juga ya, Kak. Ya, aku pikir sih iya sih. Kita yang bisa apa? Mindset kita ya, mengatur mindsetnya. Jadi aku nggak dulu, Oke. dulu mungkin aku pikir aku akan bahagia apabila aku bersama orang itu. Aku Ya. bahagia apabila aku mendapatkan itu. Aku akan bahagia kalau aku melakukan ini dan itu. Ternyata pas kita Ada melakukan, kalaunya ya. Oke. Nah, kalau menurut Kaluna sendiri nih, perempuan independen tuh seperti apa sih, Kak? hmm, ya, aku juga bingung ya. Mungkin aku bisa dibilang independen karena aku udah tidak bergantung sama orang tua aku lagi. Udah dari Oke. mungkin 18 tahun, 20 tahun aku udah nggak pernah minta uang sama ya minta uang parkir ya pernah lah ya. Atau minta makan karena Mm-mm. bawa dompet ya pernah ya gitu. Mm-mm. Maksudnya kalau aku mau beli rumah, aku mau beli mobil, aku mau beli baju, apapun kebutuhanku, aku sudah dari 20 tahun yang lalu aku tidak pernah meminta itu kepada orang tuaku. So mungkin itu bisa dibilang itu independen. Uh, tapi independen itu juga luas juga artinya. Ada yang Mm-mm. independen adalah uh, dia mandiri gitu. Tapi masih bergantung ya juga nggak apa-apa. Tapi dia dia udah mandiri, dia udah tinggal sendiri. Tapi mungkin orang tuanya masih membiayai, ya itu bisa dibilang juga dia independen. Jadi banyak-banyak artinya sih. Tapi kalau 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 aku ngelihat dari sisi aku bisa dibilang independen karena aku tidak bergantung dari orang lain. Aku tidak meminta apa-apa dari orang lain. Jadi aku provide semua kebutuhan aku sendiri dan bahkan aku juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. So I think that's independent juga ya, gitu. Oke. Oke, kalau aku mau membacakan pertanyaan kali ya dari Boleh. sahabat Vimela nih. Nih, positive words dari ya, apa namanya agak sulit ya. Positive words for Luna Maya New Age katanya apa nih positive words-nya? Uh, positive words. Stay productive, stay young, stay healthy. I mean, yang aku omongin tuh setiap orang yang punya apa ya, punya channel inspirasional atau bisa menginspirasi orang tuh kata-katanya nggak jauh-jauh beda. Cuma mungkin susunan katanya, uh, banking kata-katanya lebih banyak dari aku. Jadi susunannya lebih baik juga cara penyampaiannya. Jadi sebenarnya intinya sama. Aku pikir ya apa sih yang lebih berharga dari kehidupan kita sekarang selain kesehatan, terutama untuk saat ini. Untuk mencapai sehat yang baik juga Mm-mm. butuh usaha dan kerja keras dan mindset yang baik juga sih. I think ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya banyak yang kirim salam nih di kolom question katanya Happy Milad Kaluna. Hey, Semoga Kaluna selalu bahagia. thank you, thank you. Nah, Terima kasih. ada dari Abimana. Apa sih arti hampir menyerah untuk seorang Luna? Terus bagaimana cara bangkitnya? Hmm. Gini, aku tuh kalau menyerah tuh kayak gini deh. Udahlah, aku capek, aku tinggalin aja semuanya. Ya Hmm, udah selesai gitu. gitu. Benar-benar ditinggalkan ya kayak. Ya. Jadi jadi ya udah tinggalin aja gitu. Tapi setelah aku pikir Dan itu aku lari ini, kalau aku lari gitu, ya udah selamanya akan begitu gitu. Aku tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa gitu. hmm, Jadi makanya bangkit itu adalah bukan bangkit lagi tapi menghadapinya dengan mencari solusi dari permasalahan yang kenapa
eh, kamu merasa ini kesulitan banget, kenapa kamu merasa ini rumit, dan kamu pengen menyerah, udah deh, gue tinggalin aja, gue nggak mau urusan. Jadi kan kamu kan nggak tanggung jawab ya, gitu. Oke. Harus dijalanin, harus dihadapin gitu. Oke, seperti itu ya kalau versi hampir menyerah dan bangkitnya seorang Luna Maya ya. Nah, tadi kita udah ngomongin soal bisnis karirnya Kak Luna nih. Nah, satu hal yang menarik dan menjadi pertanyaan banyak netizen kali ya. Kalau waktu di channel YouTube-nya Koi Entertainment bareng Gading Martin, Kak Luna kayak mengumumkan ada pasangan nih, tapi masih malu-malu. Mm-mm. Gimana tuh Kak Luna? Nggak apa-apa, masih malu-malu. Gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin soal pasangan nih, lebih prioritas ke yang seorang public figure juga kah atau gimana? Apa? Kalau ngomongin soal pasangan Kaluna nih, calon pasangannya Kaluna. Kaluna tuh tipikal yang ingin bersama seorang yang dari public figure kah atau dari bisnis, pebisnis atau gimana? Apa aja, nggak ada target gimana gimana, biasa aja, siapa aja lah yang baik, standar lah. Aku juga pasti semua orang bilang yang penting baik, baik buat aku ya, mungkin belum tentu buat orang ya, tapi baik buat aku, Oke, setidaknya buat aku dulu lah. Mm-mm. yang penting itu ya. Oke, kalau Luna nggak berasa kita udah 40 menit lebih nih. Sama-sama. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng seorang Luna Maya di Fem Talks yang hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Kak Luna. Mungkin mau sapa-sapa lagi sahabat Vimelanya. Mungkin kasih apa ya, last statement kali ya, closing statement, pesan-pesan untuk sahabat Vimela nih. Aduh, apa ya? Aku rasa sih semua yang tadi aku udah omongin ya mudah-mudahan bisa menjadi apa ya? Satu obrolan yang membuka membuka pikiran kita juga gitu, bahwa ternyata apabila seseorang mempunyai pemikiran A B C D itu nggak ada yang salah kok. Aku Oke. aku nggak pernah, aku mencoba untuk eh, selalu berusaha untuk kayak gini nih. Misalkan ada yang ngomong jelek nih, let's say di kolom komentar, dia nggak salah karena dia nggak tahu. Dia nggak salah karena dia nggak paham. Dia nggak salah karena mungkin dia tidak sepemikiran sama kita gitu. Dan nggak apa-apa Oke. juga gitu. Itu sama sekali tidak salah gitu. Karena itu adalah pemikiran dia yang tidak bisa kita uh, judge juga gitu. Itulah. Jadi aku pikir baik-baik aja, sehat selalu, semangat terus, ya gitulah Lagi di tengah pandemi gini ya. ya pastinya. Iya. By the way, Kak Luna lagi di Bali atau di Jakarta sekarang? Aku lagi di Jakarta di kantor. Mm-mm. Oke, berarti merayakan ulang tahunnya di Jakarta ya. Kerja. Oke, terima kasih banyak Kak Luna sudah Thank ngobrol di Femtalk. Sekali lagi happy birthday ya. Bye semuanya. Sukses selalu. Bye-bye. Ya, thank you. Salam buat semua. Oke, sahabat Vimela, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Luna Maya. Nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrolnya. Let it go.